Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Maratu Soliha dari anggota PSDM atau Pengembangan Sumber Daya Manusia. Hari ini saya berkesempatan untuk sharing terkait edukasi dengan topik pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan di masa pandemi. Adapun topik pembahasan kita kali ini adalah yang pertama, mengenai pengertian dari kebersihan dan kesehatan. Yang kedua, contoh perilaku menjaga kebersihan dan kesehatan. Yang ketiga, yaitu langkah-langkah dalam mencuci tangan. Yang keempat, dampak kurangnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Yang kelima adalah pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Dan yang terakhir adalah peran kita sebagai generasi muda, khususnya dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Tapi sebelum kita membahas topik ini, terlebih dahulu kita harus memahami apa sih sebenarnya virus COVID-19 ini. Jadi, virus COVID-19 atau kita sebut sebagai virus corona merupakan suatu virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus corona ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, bahkan virus corona juga dapat menyebabkan kematian. Perlu kita ingat kembali bahwasannya virus COVID-19 ini muncul pertama kali di kota Wuhan, tepatnya di negara Cina. Sedangkan jika di Indonesia, virus ini masuk pada awal tahun 2020. Tentunya virus COVID ini menyebabkan penurunan dalam segala aspek, khususnya yaitu dalam aspek kesehatan manusia. Selain itu juga terdapat penurunan dalam aspek sosial, ekonomi, dan bahkan pendidikan, di mana pendidikan ini tidak dapat dilakukan dengan tatap muka. Seperti yang kita lakukan saat ini, sekolah ataupun perkuliahan dilakukan dengan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Kemudian, bagaimana sih gejala dari virus COVID-19 atau virus corona ini? Secara umum terdapat 3 gejala yang menandakan seseorang terinfeksi COVID-19, di mana seseorang tersebut dapat mengidap batuk kering, kemudian demam. Demam ini ditandai dengan suhu di atas 37 atau 38 derajat Celcius. Selain itu, orang yang terinfeksi virus corona ini juga ditandai dengan adanya sesak nafas. Tetapi gejala-gejala tersebut adalah gejala umum. Dengan adanya varian-varian baru dari virus COVID-19 ini, tentunya dapat memunculkan gejala-gejala baru sesuai dengan varian COVID tersebut. Nah, bagaimana sih seseorang ini dapat tertular virus COVID-19? Terdapat berbagai cara. Yang pertama, mungkin seseorang tersebut tidak sengaja menghirup percikan ludah atau disebut juga dengan droplet yang keluar saat penderita COVID-19 ini batuk ataupun bersin. Kemudian juga dapat tertular ketika kita memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipatan ludah penderita COVID-19. Atau juga dapat disebabkan karena adanya kontak jarak yang dekat antara kita dengan penderita COVID-19. Mungkin itu adalah gambaran sedikit mengenai virus corona atau virus COVID-19. Lalu kita masuk ke topik pembahasan kita yang pertama. Sebelum kita membahasnya, kita terlebih dahulu harus tahu nih teman-teman, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kebersihan dan kesehatan itu? Jadi, kebersihan adalah suatu keadaan di mana kita terbebas dari kotoran. Kotoran yang dimaksud ini adalah sampah, debu, dan juga bau. Jadi, kebersihan ini kita itu tidak terkena ataupun terbebas dari kotoran. Selanjutnya, pengertian dari kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat dan aman baik secara fisik atau tubuh kita, mental ataupun pikiran kita, dan sosial. Mungkin itulah pengertian dari kebersihan dan kesehatan. Lalu setelah kita memahami pengertian dari kebersihan dan kesehatan, kita harus tahu nih bagaimana ya cara untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, ada pun cara yang dapat dilakukan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini adalah yang pertama, kita dapat melakukan mandi secara teratur minimal 2 kali sehari, di mana mandi ini dilakukan di pagi dan sore hari. Tentunya mandi menggunakan shampoo ataupun sabun agar bakteri atau kuman yang ada di dalam tubuh kita dapat hilang bersamaan dengan kita menggunakan sabun ataupun shampoo. Bakteri ini disebabkan ataupun dihasilkan dari aktivitas sehari-hari yang kita lakukan. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah kita menggosok gigi. Menggosok gigi ini dilakukan minimal 3 kali sehari, yaitu pagi hari, sore hari, dan sebelum tidur. Menggosok gigi ini tentunya dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan dari mulut kita, agar kita terhindar dari penyakit-penyakit gigi seperti karies gigi ataupun penyakit-penyakit lainnya. Kemudian, kita juga dapat menjaga kebersihan kesehatan kita dengan memakan makanan yang bergizi, di mana kita memerlukan zat gizi sebagai kebutuhan sehari-hari. Zat gizi ini terdiri dari sumber tenaga, sumber lemak, sumber vitamin, sumber mineral, dan sumber air. Dari sumber tenaga atau disebut juga dengan kalori, merupakan sumber yang terdapat dalam kelompok karbohidrat, seperti beras, jagung, kentang, ubi, ataupun singkong. Lalu, sumber protein. Sumber protein ini dapat berupa dari protein hewan, seperti daging dan ikan, dan juga dapat berupa protein nabati,
seperti tahu ataupun tempe. Nah, tentunya sehari-hari kita harus mengonsumsi makan makanan yang bergizi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita agar imunitas tubuh kita akan selalu terjaga di masa COVID-19 ini. Kemudian, cara yang keempat adalah kita melakukan olahraga secara teratur, di mana minimalnya dilakukan 3 kali dalam seminggu. Olahraga ini dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang ringan, seperti lari-lari di tempat, ataupun kita juga dapat melakukan lompat tali, ataupun gerakan-gerakan ringan dalam olahraga, agar dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Lalu, cara yang kelima adalah di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus menggunakan masker pada saat melakukan interaksi ataupun keluar dari rumah kita. Hal ini untuk mencegah adanya penularan virus COVID-19 dari droplet orang-orang sekitar kita, karena kita tidak mengetahui apakah orang yang ada di sekitar kita itu terkena virus COVID-19 ataupun tidak. Seperti itu. Nah, dalam penggunaan masker ini, tentunya menggunakan masker yang sesuai dengan standar WHO ataupun standar dari Dinas Kesehatan. Minimal kita menggunakan masker medis. Lalu, cara yang keenam yaitu menggunakan disinfektan dan juga hand sanitizer. Hal ini bertujuan dilakukan pada saat kita tidak sempat untuk mencuci tangan. Jadi hanya untuk waktu-waktu tertentu kita menggunakan hand sanitizer agar pada saat kita hendak makan ataupun hendak minum, tangan kita benar-benar dalam keadaan yang bersih. Kemudian cara yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah kita mencuci tangan, di mana mencuci tangan ini harus menggunakan sabun cair dan air mengalir yang bersih. Seperti itu. Mencuci tangan ini dapat dilakukan setelah membuang air besar ataupun buang air kecil, sebelum dan sesudah makan, ataupun setelah kita memegang hewan peliharaan, seperti itu. Itulah tadi cara-cara menjaga kebersihan dan kesehatan. Lalu, bagaimana sih teman-teman cara mencuci tangan yang baik dan benar? Di sini saya juga akan menyampaikan terdapat 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya dalam mencuci tangan, kita harus menggunakan sabun cair dan juga air bersih yang mengalir. Cuci tangan ini mencegah kita dari penyakit diare, infeksi saluran pernafasan, infeksi cacing, mata, dan penyakit kulit. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan, yang pertama adalah kita menggosok telapak tangan kita, di mana hal ini dilakukan dengan merapikan sabun dengan cara menggosokkan pada kedua telapak tangan kita, seperti yang ada di gambar nomor 1. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu menggosok punggung tangan. Hal ini dilakukan dengan cara menggosok punggung tangan kita dan juga sela-sela jari yang dilakukan pada kedua tangan. Cara yang ketiga adalah menggosok kedua sela-sela jari tangan kita, seperti yang ada pada gambar nomor 3. Yang keempat, yaitu menggosok buku-buku jari. Buku-buku jari ini dilakukan dengan cara menggosok punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan yang saling mengunci, seperti yang ada di gambar nomor 4. Kemudian, dilanjutkan dengan cara menggosok ibu jari kiri dengan diputar dalam genggaman tangan kanan dan dilakukan pada tangan yang satunya. Yang keenam, yaitu mengusap kuku-kuku jari, di mana dilakukan dengan cara mengusap ujung kuku tangan kanan dengan diputar di telapak tangan kiri dan dilakukan juga pada tangan satunya. Kemudian, jangan lupa untuk dibilas dengan menggunakan air bersih yang mengalir. Untuk lebih mudah memahami bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar, di sini saya memiliki lagu. Nah, lagu ini menggunakan instrumen lagu anak-anak pada hari Minggu. Adapun lagu tersebut dapat saya nyanyikan sekarang juga. 1, 2, 3. Ayo kawan-kawan cuci tangan pakai sabun. Langkah yang pertama usaplah telapak tangan. Langkah yang kedua usaplah punggung tanganmu. Lalu sela-sela jari dan buku jarimu. Hei, usaplah ibu jari dan ujung kukumu. Dan jangan lupa untuk bilas dengan air. Itulah tadi lagu untuk lebih memahami bagaimana langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, di sana juga terdapat 5 waktu penting untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Yang pertama, setelah kita keluar dari jamban, di mana setelah kita melakukan buang air besar ataupun buang air kecil. Yang kedua, dilakukan setelah membersihkan anak yang membuang air besar atau BAB. Yang ketiga, yaitu sebelum memindahkan makanan. Yang keempat, sebelum makan dan sudah makan. Dan yang terakhir adalah setelah memegang hewan ataupun benda-benda kotor. Mudah bukan bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar? Nah, selanjutnya, kira-kira apa ya dampaknya jika kita kurang menjaga kebersihan dan kesehatan? Di pikiran kita, kita pasti bakal sakit. Nah, benar sekali. Bahwasanya kita sebagai seorang manusia tentunya pernah merasakan sakit. Bagaimana sih perasaan teman-teman jika kalian sakit? Pastinya sangat tidak enak ya apabila kondisi sedang sakit. Nah, itulah dampak dari kurang menjaga kebersihan dan kesehatan. Kita dapat terserang berbagai macam penyakit. Di antaranya, yang pertama adalah diare. Seperti gambar ini. Diare ini merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan buang air besar atau BAB 3 kali sehari atau lebih. Di mana diare ini ditandai dengan banyak mengeluarkan cairan. Adapun penyebab dari diare ini karena kita
lupa untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Karena kita tidak mengetahui apakah pada saat kita makan tangan kita dalam kondisi bersih atau tidak. Kemudian terdapat cara pencegahan yang dilakukan untuk mencegah penyakit diare, di mana kita dapat melakukan pencegahan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Misalnya seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, menutup makanan agar tidak dihinggapi lalat, dan rajin memotong kuku agar kuku kita tetap bersih sehingga kita dapat terhindar dari penyakit diare. Kemudian bagaimana sih solusi untuk mengatasi penyakit diare ini? Kita dapat meminum larutan gula garam, seperti itu. Kemudian penyakit yang kedua adalah demam. Demam ini ditandai dengan suhu tubuh mengalami peningkatan lebih dari 37,5 derajat Celcius. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan, yaitu kita perlu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga terhindar dari infeksi. Pertolongan pertama yang dapat dilakukan pada seseorang yang terkena penyakit demam ini, yaitu dapat dilakukan dengan kompres air hangat. Apabila panasnya tidak kunjung turun juga, maka dapat menghubungi layanan kesehatan terdekat. Kemudian, dampak yang ketiga adalah penyakit DBD atau demam berdarah dingin. Penyakit ini sudah sering terdengar di telinga kita. Penyakit DBD disebabkan dari virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Adapun gejala dari penyakit DBD ini adalah demam secara terus-menerus. Dan apabila untuk memastikan terkena penyakit DBD ini, maka kita perlu cek darah yang dilakukan di laboratorium. Pencegahan dari penyakit DBD ini dapat dilakukan dengan 3M, yaitu menguras, di mana menguras bak mandi ataupun tempat penampungan air sekitar kita. Yang kedua, yaitu menimbun, di mana kita menimbun sampah-sampah seperti sampah kompos yang dapat dijadikan pupuk. Kemudian yang ketiga adalah menutup, di mana kita menutup tempat-tempat penampungan air apabila tidak digunakan untuk mencegah perkembangbiakan dari jentik-jentik nyamuk, seperti itu. Lalu bagaimana sih yang dapat kita lakukan apabila terkena penyakit DBD? Yang dapat kita lakukan adalah kita memberikan minum yang banyak. Apabila penyakit ini bertambah kambuh, maka dapat segera menghubungi layanan kesehatan. Kemudian ada penyakit gizi buruk. Seperti gambar ini, kondisi dari anak tersebut sangat-sangat kurus karena kurangnya asupan nutrisi dan gizi dalam tubuhnya. Gizi buruk ini diartikan sebagai kekurangan makanan bergizi dalam waktu yang lama, di mana dapat mengakibatkan tubuh tidak berkembang secara normal. Dapat kita lihat bahwa tubuh anak ini sangat kurus, yang menandakan bahwa dia sangat kekurangan makan makanan bergizi yang diperlukan oleh tubuh. Adapun cara pencegahannya, yaitu dengan rutin mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Itulah tadi dampaknya dari kurang menjaga kebersihan dan kesehatan, sehingga kita dapat terserang berbagai penyakit. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita menjaga kebersihan dan kesehatan. Lalu, bagaimana sih pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan? Tentunya, kebersihan dan kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting. Kita sebagai seorang manusia tidak selalu merasa sehat, bukan? Coba deh teman-teman ingat, kapan terakhir kali kalian sakit? Bagaimana sih perasaan kalian ketika kalian sakit? Pasti sangat tidak enak ya apabila kondisi kita sedang sakit, hari-hari dilalui dengan berat. Seringkali sakit yang kita alami karena kurangnya menjaga kebersihan dan terkadang kita baru menyadari bahwa sangat penting sekali untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Teman-teman, kualitas diri kita sebagai remaja tercermin dari pengetahuan, sikap, dan perilaku kita dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Seperti contohnya sudah saya jelaskan tadi, seperti mandi teratur minimal 2 kali sehari, menyikat gigi minimal 3 kali sehari, mencuci tangan, menggunakan masker, dan mengonsumsi makanan yang bergizi. Lalu, dengan semakin banyak kita mengetahui manfaat menjaga kebersihan dan kesehatan, serta dampak yang ditimbulkan dari kurangnya menjaga kebersihan dan kesehatan, perubahan yang diharapkan adalah adanya karakter positif dari kita sebagai generasi muda dalam menjaga kebersihan dan kesehatan, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Jadi intinya sangat penting untuk kita dalam menjaga kebersihan dan kesehatan, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya kita tidak mau kan apabila diri kita ini terserang berbagai macam penyakit, pasti akan menimbulkan rasa tidak enak apabila kita terkena suatu penyakit. Lalu, poin yang terakhir, kira-kira apa ya pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan? Nah, tadi kan sudah saya jelaskan. Nah, untuk topik selanjutnya yaitu peran generasi muda, khususnya kita sebagai remaja dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Peran kita tentunya sebagai remaja, kita harus bisa mengawali dari diri kita terlebih dahulu untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, seperti contoh yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, apabila kita sudah bisa menerapkan kebersihan dan kesehatan dalam diri kita, maka kita bisa mengajak orang-orang lain untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, baik di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, ataupun lingkungan sekolah. Jadi, yang diharapkan dari diri kita sebagai generasi muda, kita dapat memberikan perubahan
kepada orang-orang lain, memberikan informasi terkait pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Agar orang lain itu juga tahu, oh ternyata sangat penting ya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, seperti itu. Jadi mulai saat ini kita jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, dan juga ajak keluarga, teman, ataupun tetangga kita untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.